Oke, baik, kembali lagi dengan saya Gung Juansyah. Yang kali ini di pertemuan kedua kali ini yang membahas tentang pembuatan kelompok yang kemudian saya dapat di kelompok 3, dan juga kemarin itu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan berita. Lalu Pak Adi pun menjelaskan tentang what it news, suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Lalu jenis-jenis berita, strike news, soft news, in-depth news, dan feature news. Ada pula bab berikutnya adalah nilai-nilai berita, yaitu magnitude. Lalu ada yang namanya proximity, aktual, impact, usualness, human interest, traffic, surfing, dan information. Lalu ada syarat berita. Syarat berita itu harus aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Dan melanjut kepada selanjutnya, what is issue? Suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. What is fact? Suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. How to research and documentation. Lalu wawancara, foto, terus menulis. Lalu macam-macam wawancara. Wawancara tertutup, terbuka, konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Lalu menulis itu memiliki syarat, yaitu 5W plus 1H. What, who, when, where, why, how. Lalu apa itu reportase? Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan jurnalistik. Oleh pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportasenya adalah manusia. Dengan kata lain, reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber. Kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita produk jadi. Reportase, pelaporan pemberitaan, berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Media penyampaian pesan bisa berupa media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain. Ataupun media elektronik, televisi, radio, internet, dan lain-lain. Bagaimana reportase dilakukan? Yaitu ada 3 tahap. Pertama, praproduksi, 2 produksi, dan 3 pasca produksi. Praproduksi, perencanaan liputan, yaitu segala macam aktivitas merancang, mendesain liputan jurnalistik, rapat perencanaan, liputan, atau rapat proyeksi dipimpin oleh penanggung jawab media. Jika dicetak, pimpinan redaksi dibantu dengan redaktur. Jika di televisi dikepalai oleh produser dan asisten produser atau pemangku program yang bersangkutan. Praproduksi tujuannya menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional, memberikan arahan atau guidelines. Dalam rapat ini ditentukan topik yang hendak diliput, tim atau individu job desk, angle liputan ditentukan, narasumber yang akan diwawancarai. Lalu ada praproduksi, riset dan perencanaan TOR, penentuan tema liputan memulai dengan isu terhangat. Jangan melupakan isu lampau, asalkan informasi bisa selalu digali dari peristiwa tersebut atau running story. Lalu materi liputan, bisa dari apapun. Nilai berita dan dari informasi harus lebih dipahami oleh jurnalis, mengimbangi kebutuhan khalayak. Redaktur harian menyiapkan prediksi awal untuk menyebarkan isu-isu menarik yang nantinya dapat dibahas dalam rapat proyeksi. Praproduksi, apa itu riset? Riset adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis. Manfaat riset menambah pemahaman terhadap sebuah topik, mempermudah menentukan arah dan sudut pandang peliputan, menjadi pemandu dalam memulai peliputan. Semakin dalam riset, semakin baik dalam peliputan. Ya, mungkin terakhir adalah pasca produksi atau finishing, himpunan semua data yang telah terkumpul dan
cari sesuai kebutuhan, proses editing, evaluasi, distribusi berita. Baik, sekiranya begitu saja dari saya kembalikan kepada penonton. Terima kasih.